Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa dalam penghambaan diri kita kepada Allah, hamba tidak manis, tidak reza? Contoh salat kita lakukan, alhamdulillah tidaklah bermaksud riya, tapi rata-rata dari kecil kita sudah salah. Tapi sudah tua, sudah dekat mati, apa yang terjadi? Belum ada kesan salat itu lezat, enak, manis, senang, bahagia kita. Ada Noban katru dia salat, ya Allah katru laut. Itu apa? Gambaran menderita. Sebuah gambaran kita tidak manis, tidak lezat salat itu. Kapan ketika kita dibawa ke azan, dibawa ke salat, senang, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, senang. Perhatikan beda. Seperti kita jumpa puasa, ya Allah kata ulau. Seharusnya apa? Jumpa puasa, alhamdulillah, senang sekali kita. Sudah ketemu dengan Ramadan, tapi tidak sederetan lupa, sehingga terasa tidak menyenangkan. Bayangkan dalam kehidupan, kalau ada datang tamu, kita ceria, senang, alhamdulillah. Kenapa lama-lama nggak datang? Ayo masuk. Apa yang ada malah kalau nggak ada kita cari. Itu kan gambaran senang. Kita ingin memberi kebahagiaan kepada tamu karena senang. Tapi kalau tamu yang tidak kita senang, punya bakar dan sebagainya. Kenapa? Gambaran tidak senang. Maka salat tidak lezat, puasa tidak lezat, zakat apalagi lebih tidak lezat, haji juga tidak lezat. Kenapa? Kalau kita buka catatan agama, inilah gambaran kita ibadat hanya lapisan syariat, batin tidak ada dekat. Maka dalam agama ada syariat, ada tariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tiga ini tidak pernah tersentuh. Tariqat, hakikat, ma'rifat tidak pernah tersentuh. Yang kita sentuh rukun lenda, ni, dong, tubi, fatihah, rukun, iktidal, itu saja. Rukun tiga, batin salat, roh salat, tariqat salat, tidak ada. Zakat begitu juga, hanya sekedar melepaskan kewajiban. Dan kita tidak merasakan bahwa memberi zakat itu salah satu cara syukur nikmat. Begitu kita beri zakat, muncul dalam jiwa kita, alhamdulillah, aku mensyukuri nikmat yang kau berikan ya Allah. Sangat banyak nikmat yang kau beri ya Allah. Aku tidak mampu bersyukur, karenanya terimalah apa yang kau berikan ini ya Allah. Sebagai kewajiban zakatku, rasa syukur. Haji menanti. Haji hanya sebatas rukun haji, rukun umrah, batin haji, roh haji,
kalbu haji tak pernah hidup. Ya, makanya apa yang mampu menghidupkan batin? Makanan apa? Mungkin badan. Kalau lapar, kasih makan, kasih pok mie pun dah Indomie. Hubungannya kasih pok bintang tubuh, kasih apa pun tu tak ada apa pun. Hubungannya memberi makanan tubuh. Begitulah syariat. Syariat itu tubuh luar. Makanya dalam bab batin, makanan apa yang mampu menghidupkan hati, menghidupkan roh, menghidupkan sir, menghidupkan apa? Hanya zikir. Zikir yang mampu menghidupkan roh kita, kalbu. Karena yang kita katakan, apa pernyataan Nabi apabila kamu sedang berjalan-jalan ketemu dengan taman surga, kebun surga, lampu surga, masuk terjadi. Sahabat terdiam bingung, adakah di dunia ini kebun surga ya Rasulullah? Ada. Mana itu? Majalisul dzikri, majelis zikir. Maka kalau kita lihat dalam bab zikir, ada zikir dengan lidah. Apa itu zikir dengan lidah? Zikir menghidupkan hati yang tua, yang lupa. Contoh, usalli fardhu al-isya. Apa itu usalli fardhu al-isya? Konit, bukan niat itu. Menghidupkan hati agar terpancing hati. Jika mau salat isya, usalli fardhu al-isya arba'a raka'atin ma'muman lillah. Allahu Akbar. Itu bukan niat. Itu seperti zikir menghidupkan hati. Kenapa penting? Karena hati kita merangkum, hati kita kotor, hati kita banyak sekali dosa, banyak sekali masalah. Aduh, hati-hati itu dulu. Syarahul ta'am, banyak makan. Pengaruhnya hati. Komi bila sampai kita wah dia hati kenal. Jumpa nalo, untuk dulu. Syarahul ta'am, senang, gemar makan. Nak berhenti makan. Tua belum baca. Syarahul kalah, hati yang korban. Yang korban hati ya banyak sekali. No, bukan 100 no, banyak bobo banyak sekali. Hati yang korban. Maka itu ria, ujub, dendam, itu semua penyakit yang menjadi korban hati. Makanya dipancing zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah, afdalul zikri, zikir yang paling utama, yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Kenapa? Bukan dari Imam Ghazali la ilaha illallah di mulut, tembus la ilaha illallah dalam hati. Terus tambah tu ke Imam Ghazali, tauhid kita meyakini tidak ada semua peristiwa baik, senang kecuali rahmat Allah, tidak menyenangkan juga rahmat Allah. Maka tidak. Itu orang bertauhid. Ibarat la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang sanggup menghalang kalau engkau memberi ya Allah. Tidak ada sanggup memberi kalau engkau tahan ya Allah. Tidak ada yang sanggup beri. Itu tauhid. Maka ketika takbir la ilaha illallah dengan mulut, tembus dalam hati, la ilaha illallah tidak ada bantah, benar la ilaha illallah, dan dalam lubuk yang dalam muncul sebuah keyakinan semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Kembali, apa alat yang mampu menghidupkan batin? Tidak ada lain kecuali hanya zikir, Maka ada zikir melidah. Nah, zikir apa?
tarik nafas, keluar nafas, dia berzikir. Nafas masuk, nafas keluar, dia itu aura zikir. Hidup sinyal dengan Allah, merasakan zat Allah. Ada zikir dengan hati, dibandingkan hati bergelora, dia bergelora, rasa istighfar. Ada zikir dengan roh, memandang-mandang keagungan Allah. Ada zikir dengan sir, dia merasakan tetesan makrifat daripada Allah. Nyatanya yang membuat manis ibadah. Kalau tidak ada zikir batin, kita salat sampai mati, hanya sebatas syariat, karena tidak hidup batin, tidak hidup batin. Hanya batin ini dibersihkan. Setelah bersih, diisi dengan pakaian yang sempurna. Apa? Kalau tadi syarhul ta'am, kurangi makanan. Syarhul kalam, kurangi bicara. Kemudian banyak tidur, kurangi tidur. Itu semua obat yang akan memberi pakaian hidup hati. Hayatul qulub, hidup batin, hidup batin. Karena itu ada orang dia ngomong, dia bekerja, dia berbicara, tapi batinnya hidup. Banyak orang tidak tahu. Mereka pikir saya bersama mereka, padahal saya tidak sedang dengan mereka. Itulah orang saleh. Orang-orang saleh dalam keramaian, dalam kemasyarakatan, mereka duduk, mereka bicara, mereka bersama. Mereka menganggap dalam keadaan bersama, padahal tidak. Mereka sedang tidak bersama, tapi dengan Allah, dengan Allah. Kenapa mereka sedang dengan Allah? Karena hati mereka hayatul qulub, udip hati, udip hati. Kata Nabi, kalamu ainaya, mata saya yang dua bubuk, wala yanamu qalbi, tapi hati saya tidak pernah bubuk, hati saya tidak pernah tidur. Itulah Nabi, itulah orang-orang saleh, itulah para wali-waliullah. Maka wajar salat mereka itu beda hasilnya. Salat mereka, ibadat mereka lezat hasilnya. Kenapa kita hamba? Karena salat hanya pada lapisan luar. Yang rukuk, yang sujud hanya organ luar. Hati hantum rukuk, hati hantum sujud, roh hantum rukuk, roh hantum sujud. Apa yang terjadi? Inilah hamba-hamba. Nauzubillah. Kita kan ingin ada perubahan-perubahan. Makin tua, makin terasa. Bagus sinyal dengan Allah, bagus sinyal dengan Allah. Masa makin tua, makin di luar jangkauan. Please try again to few minutes. Coba beberapa saat lagi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Coba lo, pakor, anaudi. Ya, mudah-mudahan kamu zikir, Talati, saya bicara, saya nyukir, saya bersama, tapi budik loh. Makin hana udik batin, makin beresiko. Yang dianggap biasa-biasa, sangat bermasalah. Dan tak berlebihan lah kita. Iban, ya hana pah, kuah belangong. Hana pah, mangat. Hana mohoke, kubu. Kenapa? Bandalkan uang murni itu warna ini, tapi bandalkan ada new. Itulah orang ibadah hanya lapisan luar, tapi batinnya tidak ibadah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.